Oke, langsung aja kita membahas materi kali ini tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku seksualitas di remaja di Jawa Tengah. Bisa lihat semua, inilah kelompok-kelompok kami, Arija Dela Kurniawan, Dewi Bernike Novianti, dan Dewi Sartika. Apa sih mau kita bahas sesi kali ini? Pertemuannya apa mau dibahas? Nah, kita lihat, ada 9 indikator yang kita akan bahas, yang akan kita pecahkan sama-sama, dan itulah hasil diskusi dari satu yang akan teman-teman simak semuanya. Pertama itu adalah lokasi penelitian, hal yang menarik, latar belakang teori social learning, faktor yang mempengaruhi, karakteristik responden, temuannya menarik, upaya yang harus dilakukan, dan yang terakhir, metode penelitian. Ini semua adalah indikator-indikator yang akan dibahas, yang lebih rangkum dari artikel yang atau jurnalis yang diberikan oleh Yosef Mengampu di RCT tentang faktor-faktor perilaku pengetahuan seksual pada remaja di Jawa Tengah. Nah, inilah 9 pertanyaan yang akan kita bahas sama-sama, maksudnya akan kami jelaskan kalian semua, yang sudah didiskusikan oleh kelompok 1, masing-masing dari kami sudah menjawabnya dan hasil diskusikan. Kita bahas masing-masing slide. Nah, pertama itu latar belakang. Ini dijawab oleh saya sendiri, Farizia Dela Kurniawan, Insight 18, 15, 197. Kita bahas pertama latar belakang secara umum. Remaja di Indonesia, baru kita bahas remaja di khususnya di Jawa Tengah. Secara umum, remaja Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan sosial yang cepat dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern yang juga mengubah norma-norma nilai dan gaya hidup mereka satu persatu. Maksudnya apa sih mengubah norma nilai? Nah, kita tahu sekarang ada dampak negatif dan dampak positif dari perubahan sosial dari tradisional menuju modern. Kita tahu masyarakat atau manusia pada umumnya hidup di pada raya tradisional masih menganut sistem-sistem kebudayaan, masih menganut sistem kesejarahan. Sampailah berkembangnya masyarakat menuju masyarakat modern. Tidak ada salahnya untuk seluruh masyarakat Indonesia, seluruh remaja Indonesia untuk menganut atau mengikuti proses perkembangan zaman yang sangat-sangat pesat. Tapi dalam kalah halnya tidak mengubah norma-norma, tidak mengubah nilai-nilai, tidak mengubah gaya hidup. Tetaplah menjalankan sesuai aturan-aturan negara. Sesuai dengan ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Nah, ini yang kita benar sama-sama mendukung program pemerintah juga. Nah, positifnya dari perubahan sosial ini, teman-teman semua, seluruh remaja Indonesia, mahasiswa-mahasiswi di luar sana bisa mengeksplor kegiatan kita yang secara positif, bisa mengakses informasi yang lebih luas, informasi lebih baik, lebih cukup untuk kita pelajari sama-sama secara hal yang positif. Nah, selanjutnya itu remaja dahulu terjaga secara kuat oleh sistem keluarga, adat, budaya, serta nilai-nilai tradisional yang ada telah mengalami penyikisan yang disebabkan oleh urbanisasi industrial yang cepat. Itu sudah memasuki bonus demografi, sudah mulai masuki beberapa provinsi, terutamanya untuk Jawa Tengah. Jawa Barat sudah masuk, paling utama dari DKI Jakarta. Kalian tahu itu dari ibu kota. Nah, kita sekarang langsung ke Jawa Tengah. Remaja dulu terjaga secara kuat oleh sistem kekeluargaan. Karena di Jawa Tengah, bukan hanya Jawa Tengah, semua provinsi masih mengalami sistem kekeluargaan, sistem budaya-budayanya. Tapi saya tahu, saya sudah baca di beberapa artikel di luar sana, bahwa Jawa Tengah memang masih kental terhadap sistem budaya dan sistem kekeluargaan. Meskipun di provinsi lain pun masih banyak mengalami sistem budaya keluarga dan tradisional. Kita bahas lagi tentang mengalami penyikisan yang disebabkan oleh organisasi, sama juga berarti antara di latar belakang di remaja pada umumnya di Indonesia maupun di Jawa Tengah kurang lebih sama, sudah memasuki masa-masa perkembangan modern. Jadi pesan dari saya, tetap boleh mengikuti perkembangan zaman, tapi tetap taat pada norma, nilai-nilai dan gaya hidup, tidak menyimpang dari hal-hal yang sudah dilakukan oleh masyarakat atau pemerintah. Oke. Selanjutnya, apa sih yang menarik dalam penelitian ini? Ini dijawab oleh Bernike. Ini 18, 15,
182. Maaf, kalau salah maaf ya. Nah, tentang apa sih yang menarik dalam penelitian? Di penelitian juga ada yang menarik dong. Teman bisa buka di artikel yang sudah dikirim atau makalah-makalah kami yang lebih lengkap. Ini poin-poin saja kami jelaskan semuanya. Kami lihat juga penjelasan materinya harus jelas, padat, dan singkat dan jelas. Nah, ini yang menarik, adanya keberagaman norma individu dari batasan-batasan tradisional yang penuh larangan, jangan melakukan hubungan seks sebelum menikah, sampai sikap yang lebih modern yang menerima adanya hubungan seks pranikah. Nah, pada awalnya yang hubungan-hubungan kita menarik, adanya keberagaman norma individu. Tahu pasti Indonesia ini memiliki keberagaman norma, keberagaman individu, dan keberagaman budaya yang memiliki penularan penuh tentang jangan melakukan hubungan seks. Nah, sebelum menikah sampai yang lebih modern, keluarnya lah menerima adanya hubungan seks. Otomatis kan yang paling menariknya di Jawa Tengah ini ada beberapa orang yang meskipun udah masuk ke sistem modern yang sudah menerima adanya hubungan seks nikah gitu, seksual nikah gitu. Mereka udah paham tapi bisa melakukannya gitu. Padahal itu belum wajib atau melakukan hubungan seksual, belum pantas layaknya secara agama dan negara. Nah, undang-undang untuk melakukan hubungan seksual, undang-undang pernikahan itu ada hak untuk masyarakat yang udah menikah, yang sudah halal dalam kategori dalam aspek menikah usia ideal 21 dan 25. Beberapa aspek kenapa sih harus menikah usia seperti itu? Kenapa sih melakukan hubungan seksual dan menikah? Karena kita bisa menunjukkan beberapa faktor-faktor yang lainnya, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor mental sudah siap, faktor kesehatan juga oleh utama sudah siap pada usia 25. Banyak sekali adalah yang ditemukan di Jawa Tengah masing-masing sistem modern, maksudnya sistem masyarakat ya, sistem masyarakatan, masing-masing sistem kebudayaan dan sistem kekeluargaan yang sampai hilang misalnya. Ya, dan sex education. Gimana sih penelitiannya? Nah, ini dijawab oleh saya sendiri, Fadili. Penelitiannya dilakukan di 3 daerah yang ada di Jawa Tengah, Semarang, Solo, dan Purwokerto. Nah, bayangkan teman-teman, ini 3 daerah jadi pojok atau di tempat untuk peneliti. Ini 3 kota yang menurut saya sudah besar, yang sudah dikategori kota maju di daerah tersebut dibandingkan dengan daerah kita, itu masih kategorikan minim dari beberapa aspek. Meskipun menurut masyarakat di luar sana, mungkin menurut Anda semua Kalbar udah maju, dan menurut saya tidak maju pun tidak maju benar, dibilang keterbelakang itu tidak sama sekali dari daerah yang terbelakang. Karena mungkin ada aspek perbatasan negara kita yang masih belum bisa terjangkau oleh masyarakat atau teman-teman di sana. Nah, sini melakukan 2.000 sampel, masing-masing sampel itu 1.000, yaitu secara acak bertingkat dari populasi kaum remaja yang bekerja dengan pendapatan rendah di pabrik dan remaja yang kelas menengah dari para mahasiswa. Bayangkan dua responden yang diambil, yaitu dari remaja yang bekerja di pabrik dan remaja yang berkuliah dan remaja yang mahasiswa. Jadi kenapa yang ambil 2 aspek itu? Lihat di slide berikutnya. Nah, ini sambungan dari tadi, sambungan dari di mana lokasinya. Nah, kali ini menggunakan rancangan penelitian penjelasan. Ini dijawab oleh saya sendiri. Rekan-rekan lintang melibatkan 2.000 sampel. Saya bilang usia 18 dan 24. Kenapa usia 18 dan 24? Karena ini kategori menurut pemerintah undang-undang bahwa pemasukan masih kategori remaja. Sebenarnya menurut Badan BKPN, Badan Perlindungan Perencana, usia remaja itu kategori usia 10 sampai 24 tahun. Tapi juga kalau bisa termasuk juga di sini sampai 24 tahun yang masih kategori remaja. 2 latar belakang sosial demografi yang berbeda di Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing 1.000 sampel yang saya ambil, saya bilang, misalnya 1.000 sampel remaja yang bekerja di pabrik dan remaja jadi maksudnya yang mahasiswa. Nah, ini 3 faktor ini yang sangat berpengaruh. Ini termasuk di social learning. Bagannya juga ada di faktor perilaku. Karena kita fokus pada materi ini adalah faktor-faktor perilaku pemahaman education atau seksualitas bagi remaja di Jawa Tengah. Ini faktornya.
Kita bahas lagi selanjutnya. Kita bahas ikan. Soalnya bagian teori sirkulasi ini dijawab oleh Dewi Safika. Ini 18, 15, 100, 56. Nah, ini bagian dari teori social learning. Ini dibahas juga mungkin dimasuk dari faktor perilaku juga ini juga masuk. Ada membahas tentang lingkungan personal dan perilaku. Ada variabel terikat dan variabel bebas. Itu bebas itu maksudnya lingkungan personal dan perilaku termasuk variabel terikat dan variabel bebas. Kenapa dibahas ini di perilaku ini juga banyak sekali aspek-aspeknya, seperti dan pemahaman mereka, tingkah laku mereka, pola pikir mereka sebagai remaja, bukan hanya remaja mahasiswa, remaja di pabrik. Meskipun dia tidak putus sekolah, tapi mereka harus memiliki perilaku atau akhlak yang mencerminkan diri sendiri, mencerminkan dia yang baik. Personal, pengaruh juga penting diri sendiri atau lingkungan. Bila kupas lagi di tiga ini di bagian di faktor-faktor pengaruh dari perilaku pemahaman sexualization ini atau seksualitas di remaja baik di Jawa Tengah. Hasil peneliti kita dari peneliti ini memiliki tiga. Yaitu ada dari sosial demografi, menurut sosial demografi, menurut pelaku dari seksual responden yang pernah melakukan hubungan seks pranikah, seksual pranikah. Nah, sementara itu, yang pertama ini dijawab oleh Bernicke tentang hasil penelitian faktor sosial demografi responden. Sementara itu, sikap responden terhadap pelayanan kesehatan seksual dan produksi pada umumnya setuju lebih dari 5%, sedangkan sikap responden terhadap aborsi sebagian besar lebih dari tidak setuju sikap mereka tentang aborsi. Jadi masih ada penelitian mereka tentang sedikit tentang tidak setuju ada aborsi. Nah, makanya jangan aborsi, makanya jangan melakukan hubungan seks pranikah, pikir remaja itu isi pertanyaan. Selanjutnya faktor perilaku seksual responden. Nah, memperkuat gambaran mengenai pola risiko yang rendah dari perilaku seksual mereka. Gambaran mengenai pola risiko yang rendah dari perilaku. Jadi mereka itu belum memahami apa sih risiko dari melakukan hubungan seksual, perilaku seksual, apa sih risikonya, dampak besarnya, dampaknya. Karena dari hubungan seksual ini dampak positifnya menurut saya 1%. Nggak ada malahan. Nah, malah kebanyakan dampak negatif parah yang bisa mengakibatkan dua belah pihak ini mengakibatkan dampak yang besar. Sebelumnya mereka berdua ya berarti. Memperkuat gambaran mengenai pola risiko yang rendah dari perilaku seksual mereka. Nah, jadi psikolog ini dari faktor perilaku seksual ini memiliki itu harus membuat gambaran besar, memperkuat gambaran mengenai pola risikonya berapa sih menurut mereka yang harus mereka pahami. Tidak hanya menjelaskan tentang reproduksi itu, tapi kita harus tahu risiko seseorang, risiko remaja melakukan hubungan seks itu apa yang dijalani di faktor perilaku seksual responden. Contohnya yang pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Sebuah besar proporsi responden yang mempunyai sikap ganda tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma-norma budaya-budaya Jawa dengan punya pandang yang cenderung lebih liberal. Kita boleh menganut paham-paham yang itu dan kita tahu Pancasila. Mau kalian menganut agama apapun, tapi kita paham bagaimana sih budaya Indonesia, gimana sih norma-norma yang ada di Indonesia, bagaimana sih nilai-nilai perilaku-perilaku dan kebanyakan negara Indonesia yang selalu menyimpang dengan negara-negara lain. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman tadi, boleh mengikuti budaya, tapi dalam hal itu jangan langsung masuk otak. Kita seleksi dulu terlebih dahulu. Kita simak dulu apa sih maunya budaya-budaya ini, apakah bisa sesuai masuk dengan budaya kita. Pertanyaan lagi di sini, sejumlah besar proporsi responden yang mempunyai sikap ganda, meskipun juga adanya ketidaksesuaian antara norma-norma budaya Jawa dengan tubuh benangnya untuk bahasa itu penemuan yang menarik dijawab oleh Bernicke juga penemuan yang menarik. Penemuan yang menarik. Mahasiswa lah yang kebanyakan melakukan hubungan seksual. Mahasiswa. Bayangkan teman-teman semua, mahasiswa lah yang kebanyakan melakukan hubungan seksual. Nah, tidak orang yang nganggur di luar sana yang belum menikah. Kenapa
apa? Mahasiswa. Karena apa? Karena keingintahuan, kepuan seorang mahasiswa untuk berbuat sesuatu sangat tinggi. Dan pemahaman mereka juga belum tahu. Mereka hanya sebatas cuma mengenal, tapi tidak mendalami pemahamannya. Itulah yang dilakukan Mas. Karena zaman sekarang, contohnya di perkotaan luar sana, kota besar, belum paham tentang Indonesia. Lagi nih, mahasiswa yang kebanyakan, padahal mereka pintar, mereka berpendidikan, mereka tahu pasti dong mana yang baik dan benar. Kenapa mereka masih melakukan hubungan seksual? Itu harus dibahas. Jangan sampai maaf anda semua yang terkena apa ya, jangan sampai kita ada pelapor bagi remaja-remaja di Indonesia, utamanya di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kalau mau berhubungan seksual, menikah dulu, dan menikahnya usia ideal 21, 25, laki-laki 25, perempuan 21, agar ideal. Dia juga faktornya, dan untuk laki-laki juga tahu apa sih dampak negatifnya untuk hubungan seksual sebelum menikah dan menikah di bawah umur. Banyak sekali faktor-faktornya. Dan untuk kalian semua perempuan, jangan bulan ada cinta dengan laki-laki, cuma modal doang. Modal cinta itu guna zaman sekarang. Ya, paham ya budak-budak? Akhirnya, tingginya proporsi responden yang menyatakan tidak menggunakan alat kontrasepsi karena adanya berbagai faktor. Bayangkan udah melakukan hubungan seksual pranikah sebelum menikah, tidak menggunakan kontrasepsi lagi. Ini juga menimbulkan angka kepada penduduk namanya teman-teman. Teman-teman misalnya misalnya remaja nih belum menikah, mereka berhubungan terus, gonta-ganti pasangan, keluarlah anak, hamil pula anak itu, jadilah remaja juga, gitu lagi dengan bapaknya, dengan orang tuanya yang berhubungan seks pernikah. Nah kan kepala penduduk Indonesia makin tahun makin tinggi, teman-teman semua. Bayangkan banyak sekali pengangguran di sana, banyak sekali pejuang-pejuang luar sana yang harus angkat mereka, teman-teman, bisa membantu mereka agar mereka menjadi remaja berkualitas. Jadilah remaja berkualitas, jangan jadi remaja yang cuma sampah. Itu bukan sampah masyarakat, ini adalah pembersih sampah. Wajib membersih sampah-sampah di luar sana yang mengganggu dan meresahkan negara kita. Kembali lagi di sini, yang menyatakan tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ada yang berfaktor. Mungkin berfaktor ini mungkin dia malu untuk membeli atau malu untuk mendapatkan alat kontrasepsi karena dia butuh umur, belum siap usia kematangan dia untuk berhubungan seksual. Dia malu dibelinya karena masih dengan kemaluan. Saya aja nih nengok benda itu kayak lucu sendiri gitu, apalagi mau belinya ditengok sama kliennya gitu kan. Kira ada faktor mungkin faktor sosial atau ekonomi tidak punya duit untuk beli alat kontrasepsi tersebut saja. Soalnya pengetahuan responden terhadap sex education yang perkotaan rendah. Bayangkan di kota kalah sama anak perbatasan. Mungkin kita beda ya, provinsi kita dengan provinsi mereka berbeda. Desa kita dengan desa mereka berbeda. Kayak Solo, Semarang, Purwokerto itu udah masuk kota maju menurut saya. Atau kami semua maksudnya kota maju. Kenapa sih masih banyak yang nggak paham sex education? Karena mereka kota loh. Pemikiran mereka itu udah beda dengan pemikiran desa. Pemikiran udah dengan jauh lebih tinggi. Itulah salahnya. Itu salahnya masyarakat atau pada zaman-zaman dahulu, orang tua mereka, kompon-kompon masyarakat itu mereka mengajarkan mereka tentang pemahaman sex education masih rendah. Kenapa sih bang rendah? Karena masih banyak mereka di luar sana yang contohnya pemahaman mereka tentang menjaga reproduksi mereka masih kurang. Pembelajaran sex education ini tidak hanya untuk remaja di luar sana, untuk mahasiswa di luar sana, tapi untuk anak-anak TK itu juga perlu pemahaman sex education. Dengan cara apa? Mereka paham penting tentang peran mereka sebagai menjaga reproduksi. Masih banyak ketabuhan di luar sana tentang pemahaman sex education. Contoh lagi, mereka masih tabu menyebut alat kelamin mereka. Masih menyebutkan penis, masih menyebut burung, masih menyebut pisang, vagina, masih menyebut apam pinang. Pisang dan burung, itu burung aja bisa terbang ke luar sana. Nah, kalau burung udah terbang, apakah mau penis akan terbang? Dia punya penis.
Pak Ginang. Apa Pak Ginang? Dihargai cuma 8.000, 10.000. Maukah Pak Ginang hargai dengan 8.000? Tidak ada yang mau kan? Nah, itulah yang harus teman-teman semua pelajari tentang pemahaman sex education di kota. Bayangkan masih rendah dengan pemahaman sex education. Bayangkan. Jadi teman-teman semua tidak pemahaman kalian tentang untuk maju ke depan itu tidak hanya tentang pembangunannya yang pesat, pendidikannya pun dari exit yang pesat, tapi juga pemahaman tentang kesehatan itu yang utama. Percuma saja teman-teman nih pintar tapi nggak sehat. Ada 2 kali kerja sakit-sakitan, jadi kecil menjadi sampah aja di masyarakat aja. Kalau dalam kesehatan dan pendidikan, jangan mikirkan kalian nyari duit tapi nggak bisa menjaga kesehatan kita. Sama kata gua, sama kata iya sakit, sama kata gua apa yang kita kerja kalau sakit. Banyak di kasus-kasus di luar sana pintar, dia PNS, kita nih PNS, tapi dia melakukan hubungan seksual. Itulah yang harus kita pintar itu tidak hanya sekedar pintar ya tentang pendidikan, tentang pelajaran, dia harus pintar dari segala hal, bisa menyikapi. Ada 3 faktor, lingkungan, personal, sama perilaku itu harus diperhatikan. Faktor yang mempengaruhi tadi yang kita bahas, faktor pengaruh ini dia 3 faktor menurut saya. Ini dijawab oleh paling salah kurniawan. Faktor pengaruh. Faktor perilaku, faktor personal, dan lain faktor tadi dari bilang faktor perilaku ini kan terjadi pada diri dia, mencerminkan di tingkah laku dia, kemudian juga kalau dia sikap dia kepada sesamanya, perhatian diri sendiri, tidak perhatian orang lain, lingkungan, kita harus memperhatikan lingkungan ini. Karena kalau besar nih lingkungan juga. Kenapa di Purwokerto, di Solo, sama di Semarang di masih rendah pemahaman sex education? Karena membayangkan universitas-universitas di sana, mahasiswa-mahasiswa di sana, pekerja-pekerja di sana, kemungkinan 80% adalah pendatang, sama seperti Pontianak, pendatang semua dari daerah-daerah. Nah, itulah maka juga pemahaman sex education masing-masing dari desa, dari kampung, datanglah ke kota, ngasih pemahamannya, nasi kurang, tugas mereka yang kuliah, kerja, tidak memperhatikan kesehatan mereka, tidak memperhatikan pemahaman-pemahaman tentang education apapun di kesehatan, adalah education, sex education. Lingkungan, saya tahu mungkin teman-teman di luar sana masih belum paham dengan sex education. Misalnya mereka ikut kos, tidak diperhatikan oleh orang tua, tidak diperhatikan oleh kerabat-kerabat, anak rantau lah istilahnya, yang belum paham tentang dampak-dampak atau penyimpangan-penyimpangan. Cuma kan udah tahu bahwa penyimpangan ini seperti itu, tidak tahu apa ke depannya. Inilah faktor lingkungan yang sangat berpengaruh. Kawan, teman kampus, dari misalnya kampus orang kena, yang berwasa itu ngajak kawannya lagi, mulut ke mulut. Nah, sama juga di pekerja pabrik, mulut ke mulut juga, itu juga yang memperhatikan tingkat peningginya. Mana sih paling, tadi dibilangkan mahasiswa lebih tinggi melakukan hubungan seksual dibanding pekerja pabrik. Karena pekerja pabriknya hanya mau bisa menghabiskan waktu mereka untuk bekerja, memikirkan apa sih mau ke depannya, maksudnya gimana sih yang ke depan saya mau nyari duit, buruh istilahnya. Mikirkan buruh, meskipun ada beberapa yang menikah, dan kebanyakan mereka pasti memikirkan besok mau ngapain, nyari duitnya gimana, itu mereka pikirkan. Kalau mahasiswa dibayarin orang tua kuliah, tidak mikir apa, tapi mikir tugas, bosannya, ada ajakannya. Jadi kalau bebas dari perkotaan itu dia dijaga. Nah, itulah yang menyebabkan mahasiswa banyak melakukan mahasiswa nikah. Baik, kalau kasus-kasus luar sana, terutama di Kalimantan Barat aja, kasus sekali. Nah, karena kita fokus membahas di Jawa Tengah, kita fokus ke Jawa Tengah dulu. Nanti next session kita bahas di provinsi Kalimantan Barat. Upaya apa sih yang harus diambil, atau upaya apa sih yang harus dicapai? Tentunya pemahaman sex education. Pemahaman sex education ini tidak hanya untuk, tadi saya bilang, tidak hanya untuk remaja atau mahasiswa,
percuma juga untuk remaja tapi tidak ada komponen pendukung. Sebaiknya diutamakan juga untuk pemuka agama, tokoh masyarakat, dan peran orang tua, guru, dan para menjadi program dan layanan kesehatan. Nah, itulah advokasi yang harus diajarkan oleh komponen jangan hanya remaja. Advokasikan juga kepada seluruh komponen yang mendukung masyarakat di luar sana. Terus kita juga perlu diajarkan pemahaman education. Untuk agama juga perlu, karena mereka peran penting mereka jadi kayak anutan lah istilahnya. Tokoh masyarakat perlu juga, RT, camat, bupati pun, presiden pun, mereka harus paham tentang pemahaman education. Itulah yang harus diadvokasi pejabat luar sana. Karena itu pemahaman education ini terutamanya dan teman-teman yang ngambil peminatan kayak EPI, kayak A3, nah Kispro, pemahaman education ini tidak hanya untuk anak Kispro, tapi untuk teman-teman semua, agar teman-teman paham akan bentuk education. Ini peran pentingnya. Jadi tidak ada Kispro terus yang memahami tentang education. Siapa bilang? Kalian semua wajib memahaminya. Pesan. Nah, advokasi semacam ini akan dapat membantu terjadinya suatu situasi sosial yang kondusif untuk memperkenalkan dan menggambarkan layanan kesehatan seksual dan reproduksi untuk kalangan remaja dan mereka yang belum menikah. Menggambarkan layanan kesehatan seksual. Jadi layanan kesehatan harus ditingkatkan lagi gitu, agar mereka lebih bisa sharing. Hanya ada program pemerintah yang bisa bantu. Nah, ini pesan saya bukan semua apalah di kehidupan, dalam pendidikan, untuk bekerja, untuk berkeluarga, baru berkeluarga. Tapi kalau perubahan seksual sudah berkeluarga ya, usia ideal 25. Nah, yang keempat itu adalah bersosialisasi masyarakat, berhubungan berinteraksi, tentang pola hidup sehat. Nah, masuklah di education. Nah, ini dijawab oleh saya sendiri, Farizia Telah Kurniawan. Nah, teman-teman harus paham betul tentang pemahaman education. So, kita adalah anak-anak yang notabene-nya dari kampung-kampung, dari desa, bahkan dari perbatasan. Tapi anak kampung, anak perbatasan tidak bisa diremehkan. Malah mereka lah yang memiliki segudang ilmu, memiliki segudang mewujudkan dan mensejahterakan Indonesia ini. Anak perbatasan, mimpinya tanpa batas. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.